Sudah banyak tontonan masa kecilku, kartun ataupun sinetron yang di-remake, dimodernkan, dan dijadikan film panjang. Jadi Pocong adalah korban berikutnya. Oleh Rizal Mantovani, sinetron horor komedi ini dikemas ulang jadi tontonan utuh 100 menit. Dijadikan experience layar lebar dengan tidak menghilangkan ruh sinetronnya. Sehingga bagi yang sepertiku, film Mumun ini bakal jadi tontonan nostalgia. And that is the only power this movie had selain komedi. Ruh sinetronnya dipegang terlalu kuat sehingga film ini malah kayak jadi rangkuman dari episode sinetron. Layer di balik situasi horornya tidak dikembangkan dengan matang. Seperti Mimin yang disuruh mirip dengan kembarannya Mumun, film ini terpuruk karena ingin dibuat amat mirip dengan sinetronnya. Kenapa terlalu mirip sinetron itu jadi hal yang buruk? Well, memang film mirip sinetron itu bad, tapi untuk soal ini adalah karena gimana pun juga mustahil merangkum episode-episode sebanyak itu ke dalam satu durasi film. Cerita film Mumun ini diadaptasi dari season pertama sinetron Jadi Pocong, mengisahkan Mumun dan saudari kembarnya Mimin yang punya sifat bertolak belakang. Mumun tipikal anak sayangan, hidupnya tuh sudah sorted out. Dia punya pasangan bernama Junet, dia disukai warga, dan bahkan punya penggemar rahasia yaitu preman di kampung yang juga adalah debt collector pinjol bernama Jeffrey. Sementara Mimin memilih hidup di kota, kerjaannya dibilang tidak sejelas kerjaan Mumun. Dia berpura-pura sukses kerja di kantor hanya supaya nggak kalah disayang oleh orang tua. Nah, saat Mumun tewas dalam situasi yang disimpulkan warga sebagai tabrak lari, Mimin ini ditarik pulang. Diharapkan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Mumun. Itu bagian dramanya. Bagian horornya adalah Bang Hussein, si tukang gali kubur, lupa membuka tali pocongnya Mumun, menyebabkan Mumun kembali dalam wujud mengerikan, menghantui kampung. Bukan saja orang-orang yang telah mencelakainya, tapi juga orang-orang yang masih terpukul oleh kepergian dirinya. Dikembangkan dengan originally sebagai cerita serial, materi Mumun ini sebenarnya punya layer drama persaudaraan, orang tua anak, hingga drama cinta di balik teror pocong di kampung yang disuarakan dengan nada komedi Betawi. Nah, yang dilakukan dengan berhasil oleh film ini adalah komedi Betawinya tersebut. Interaksi karakter dengan celetukan-celetukan Betawi bakal bikin kita ngikik. Reaksi para karakter ketika ketakutan melihat pocong juga sama kocaknya. Reaksi mereka ini nyaris seperti kartun. Seperti ketika rombongan karakter berlarian masuk ke WC sempit, hanya untuk keluar lagi serabutan karena pocongnya ternyata ada di dalam. Nah, beberapa mungkin terasa cringe, kayak terlalu on the nose gitu. Ada karakter yang sompral, dia bilang nggak takut, tapi kita bisa menebak nih, di belakangnya nanti pasti ada hantu dan si karakter pasti bakal pecah ketakutannya gitu. Nah, tapi semua itu tidak jadi masalah karena film ini berhasil melandaskan di level mana komedinya bermain. Nah, di urusan komedi dan reaksi kocak ini si Mandra yang paling bersinar. Ketika ketakutan, Mandra membuat karakternya si Hussein jadi bereaksi so imut sebagai defense mechanism. Dan ini selalu kocak ketika dimainkan bersama karakter yang lain, ketika ditimpali oleh karakter yang lain. Selain karena memang seniman lawak yang sudah malang melintang, also helps si Mumun ini originally adalah cerita dari Mandra. Nah, antara penampilannya di sinetron Jadi Pocong 20 tahun lalu dengan sekarang, Mandra did not miss a beat. Walaupun secara penulisan karakternya mendapat penulisan yang kualitasnya di bawah kualitas sinetron sebenarnya film ini. Dengan menjadikan plot film basically hanya menamatkan plot sinetronnya dengan lebih ringkas, Mumun tidak punya banyak ruang untuk menggali karakter. Yang berarti layar-layar membangun drama yang kusebut tadi tidak ada yang berkembang dengan baik. Mereka semua memang masih ada, tapi terasa muncul dan hilang begitu saja. Hanya seperti poin-poin yang cepat hilang gitu. Film lebih memilih menggunakan waktu untuk membangun adegan jump scare dibandingkan mengeksplorasi ketakutan humanis dari dalam karakternya. Contoh simpelnya adalah karakter si Mandra tadi, si Hussein. Dalam sinetron, kegelisahan dia, rasa bersalah dia tuh begitu sadar bahwa tali pocong si Mumun lupa dibuka, itu dikembangkan dengan seksama dalam satu episode. Benar-benar diperlihatkan dia curhat dan minta usul kepada karakter lain. Dia cemas gitu. Dan lalu malam hari dia datang ke kuburan Mumun untuk minta maaf.
Atau mungkin dia coba memastikan tali pocongnya beneran lepas atau belum gitu. Tapi semua sudah terlambat, pocong Mumun sudah bangkit. Disitulah horornya kan. Nah tapi di film ini mood karakter Hussein itu berpindah-pindah. Di satu adegan dia nipu geng Jeffrey, di adegan berikutnya dia teringat lupa buka tali Mumun, dan di adegan berikutnya udah ke build up sequence jump scare gitu. Jadi tidak banyak waktu untuk membahas apa yang dia rasakan sebenarnya. Perasaan dia lupa tuh tidak digali. Padahal perasaan ini yang penting bagi Hussein, karena itulah yang membuat dia paralel dengan karakter sentral di film ini. Perasaan gak bisa lepas dari Mumun itulah yang actually merundung kampung dan membuat mereka diteror oleh pocong Mumun. Nah film ini kan harusnya yang dikuatin itu adalah bagaimana kampung tersebut merasa diteror oleh kehadiran pocong Mumun. Bagaimana orang-orang yang kenal Mumun sebagai orang yang baik terpengaruh oleh kehilangan dan berita dia sekarang menjadi pocong gitu. Konfliknya kan sebenarnya di situ. Bagaimana ketika mereka actually hadapan-hadapan dengan pocong Mumun. Sinetron punya banyak ruang untuk menggali lingkup ini. Sementara film yang berdurasi jauh lebih terbatas tidak bisa. Kita hanya dapat satu adegan ketika warga menggosip tentang pocong Mumun, melihat bagaimana pengaruh berita tersebut. Also cuma ada satu adegan saat si Mumun benar-benar meneror warga. Tapi makna di baliknya itu tidak benar-benar terasa. Di film hanya terasa seperti Mumun mau balas dendam. Nah inilah yang membuat cerita ini terasa mengalami pengurangan bobot. Menontonnya sekarang aku jadi baru bisa melihat kepentingan membuat Mumun dan Mimin ini sebagai tokoh yang kembar. Tapi ya kreditnya jangan terlalu banyak dikasih buat aku, karena memang di film ini sendirilah yang mengejakan maksud atau kepentingan tersebut. Terlalu mendikte filmnya. Alih-alih tersirat lewat perasaan karakter seperti pada sinetronnya, di film ini kita hanya tinggal mendengarkan karakternya membicarakan itu. Mimin dalam dialog yang sangat ekspositori merangkum apa yang sebenarnya terjadi. Mimin juga points out bahwa Junet belum mengikhlaskan Mumun. Jadi setelah capek mengisi waktu dengan adegan-adegan komedi, dengan adegan-adegan horor, dan campuran keduanya, tibalah saatnya bagi film ini untuk membahas drama. Dan film membuat Mimin dan Junet ya hanya menyebutkannya saja gitu. Kita tidak lihat bagaimana Junet terpuruk dan terus memikirkan Mumun seperti pada sinetron. Kita tidak melihat journey Mimin, bagaimana dia dealing with permintaan orang harus bersikap seperti Mumun gitu. Kita juga tidak lihat bagaimana dia mengkonfrontasi rasa bersalahnya terhadap Mumun. Ya kan? Semuanya hanya berupa dialog yang di akhir itu dia mulai sadar dan dia menyebutkannya kepada kita gitu. Kalau kita simak mendalam cerita Mimin, juga Junet, dan bokap Mimin, dan bahkan Jeffrey, Hussein, dan lainnya, ini sebenarnya tragis. Mimin yang mirip Mumun harus benar-benar jadi Mumun saat saudara kembarnya yang secara sosial itu dinilai lebih baik meninggal dunia. Mimin harus ngikutin permintaan bokapnya, harus ngikutin permintaan Junet, bahwa dia harus menjadi Mumun, sehingga eksistensi Mimin sebagai dirinya sendiri itu hilang. Ya kan? Padahal dari awal dia tuh udah curi jati diri Mumun untuk ngutang. Tapi sekarang setelah semua Mumun meninggal, Mimin devalue herself even more. Sikap Mimin ini diakibatkan dari orang sekitarnya masih belum melupakan Mumun, masih terus membandingkan dia dengan Mumun. Secara simbolis inilah sebabnya Mumun itu menghantui warga, karena mereka sendiri masih melihat Mumun di dalam Mimin. Mereka yang tragisnya itu menginginkan Mimin seperti Mumun gitu. Maka Mimin ini supaya semuanya beres harus come clean dan belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Sementara Junet dan yang lain harus belajar untuk melihat Mimin tidak dalam bayang-bayang Mumun. Harus mengikhlaskan bahwa hanya akan ada satu Mumun dan si Mumun itu telah tiada. Kalau kita tanya Acha Septriasa, film yang ditayangin pas hari ultahnya ini pastilah sangat fun, karena dia memerankan both Mumun dan Mimin, dua karakter dengan sifat berbeda. Walaupun secara naskah karakterisasi mereka ini terbatas, film hanya berusaha mencuatkan perbedaan mereka tuh dari fisik saja, seperti dari gaya pakaian dan karakterisasi tahi lalat misalnya. Tapi kita bisa melihat si Acha benar-benar berusaha memberikan napas yang berbeda kepada kedua karakternya ini. Sebagai Mumun juga si Acha ini berarti dia bermain sebagai hantu. Mungkin aku salah, tapi sepertinya ini adalah peran hantu pertamanya. Dan juga sama, meskipun film berusaha kuat di bermain fisik, alias hantu pocongnya itu dibuat distinktif, genjreng secara fisik dengan make up dan efek yang lebih dahsyat, namun Acha berusaha tampil seram dan fun lewat dialog ikonik Mumun memanggil-manggil korbannya.
Bang, aye mumun bang, gitu kan. Acha berusaha menampilkan sosok hantu versi dirinya gitu. Soal horor, memang horor film ini tampak randomly jadi all over the place. Karena mendadak nanti ada gore, terus pocongnya dibuat beneran menyerang gitu. Tanpa ada landasan ke arah sana terlebih dahulu. Balas dendam Mumun yang menyerang secara psikologis mendadak jadi main fisik. Nanti bahkan ada adegan si Mumun itu mencekek si Jeffrey, udah kayak mau chok slam gitu. Campuran antara komedi dan horornya juga tampak ngasal karena di awal film kuat nanamin komedi, tapi di akhir malah jadi ada sadis-sadisnya. Padahal mestinya film bisa mengambil landasan sadis dari adegan mati Mumun yang memang dibuat cukup bikin meringis. Tapi adegan tersebut dimunculkan sebagai poin masuk ke babak kedua. Jadi ya, tone film ini kurang bercampur dengan baik. Nah, disitulah aku merasa pembuat film kali ini tidak benar-benar tahu kekuatan yang dimiliki oleh materinya. Like, punya aktor sekali beraca memerankan hantu, tapi yang diandelin tetap jump scare dan efek. Punya materi cerita hantu yang actually berlapis dan gak sekedar hantu-hantuan, dengan suara komedi yang khas, tapi film tidak mengolah itu dengan matang. Selain jadi komedi Betawi yang menghibur, film ini tidak mencapai banyak, melainkan hanya merangkum sinetron. Ini sebenarnya pilihan yang salah, karena adaptasi atau film based on tidak harus plek-ketiplek sama dengan originalnya. Film ini melewatkan kesempatan mengolah cerita yang bagus menjadi horor merakyat, dengan menjadi seperti Mimin, mengdevalue dirinya sendiri karena terlalu ngotot mirip dengan katakanlah kembarannya alias sinetronnya. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Mumun. That's all we have for now. Semua ini berawal dari Mimin yang selalu dibandingkan dengan Mumun. Nah, apakah permasalahan Mumun dan Mimin ini hanya dijumpai di anak kembar saja? Kenapa orang tua bisa sampai lebih favor ke satu anak dibandingkan dengan anak yang lain? Share pendapat kalian di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.